Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di kuliah pemuliaan tanaman. Hari ini kita akan membahas tentang materi hibridisasi tanaman. Teman-teman semua, proses hibridisasi tanaman ini merupakan salah satu proses dari perluasan keragaman genetik pada pemuliaan tanaman. Hibridisasi sering sekali diartikan sebagai persilangan antara dua atau lebih tanaman yang berbeda genetiknya untuk satu atau lebih karakter. Atau sering juga diartikan sebagai metode untuk menghasilkan kultivar tanaman baru dari dua atau lebih tanaman yang memiliki susunan genetik yang berbeda. Secara kategori hibridisasi, maka hibridisasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah intraspesifik, yaitu antar varietas yang sama. Kemudian yang kedua, intervarietas, yaitu persilangan antar varietas yang berbeda namun masih dalam spesies yang sama. Kemudian yang ketiga adalah interspesifik, yaitu persilangan tanaman dari dua spesies yang berbeda namun masih berada pada genus yang sama. Dan yang terakhir adalah intergenerik, yaitu hibridisasi yang dilakukan antar tanaman dari genus yang berbeda. Nah, teman-teman, dari tingkatan kategori hibridisasi ini tentunya ada tingkatan keberhasilan yang berbeda. Pada intraspesifik, maka tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan intervarietas. Dan intervarietas memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan interspesifik. Nah, di dalam persilangan tanaman kita harus sangat memperhatikan hubungan kekerabatan antar tanaman atau varietas yang kita silangkan karena akan sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Nah, ketika kita akan melakukan persilangan, teman-teman semua, kita harus mengetahui tujuan dari persilangan. Tujuan persilangan yang pertama yaitu menggabungkan semua karakter baik dari suatu varietas. Yang kedua, memperluas variabilitas atau keragaman genetik. Yang ketiga, memanfaatkan vigor hibrida. Dan yang keempat, menguji potensi tetua. Di dalam proses persilangan, ada prinsip-prinsip yang harus kita penuhi, terutama prinsip pemilihan spesies kerabat liar yang efisien. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa di dunia ini ada yang namanya plasma nutfah. Nah, plasma nutfah itu bisa berupa spesies kerabat liar tanaman. Nah, tanaman-tanaman yang tumbuh di alam dengan bebas tanpa dibudidayakan manusia itu kecenderungannya memiliki sifat-sifat unggul yang tidak dimiliki oleh tanaman budidaya yang sudah biasa dibudidayakan oleh manusia. Oleh karena itu, dalam perkembangan pemuliaan tanaman, maka para pemulia tanaman memiliki pemikiran ingin menyilangkan tanaman-tanaman budidaya yang kurang memiliki ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik itu dengan spesies liarnya, dengan harapan tanaman budidaya itu tetap berproduksi tinggi namun memiliki karakter-karakter unggul tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik seperti yang dimiliki oleh spesies liar. Namun, ketika kita akan menyilangkan antara spesies liar dengan tanaman budidaya, maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, derajat kekerabatannya, tidak terjadi barier persilangan. Jadi jika tingkat derajat kekerabatannya tidak terlalu jauh, maka diharapkan tidak terjadi barier di dalam persilangan. Barier itu halangan dalam persilangan. Kemudian yang kedua, tingkat ploidi atau tingkat diploid. Jadi tingkat ploidi
antara spesies liar dengan spesies budidaya yang kita silangkan harus diperhatikan. Kalau memang memiliki tingkat ploidi yang berbeda, maka kita harus punya strategi di dalam proses penyilangan dalam penempatan tetua jantan atau tetua betina pada tingkatan ploidi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan, stabilitas, dan pewarisan sifat yang dituju. Harus sangat kita perhatikan, jadi sifat apa yang ingin kita ambil dari spesies liar untuk kita pindahkan ke varietas budidaya yang kita miliki. Apakah pewarisan sifat itu, sifat yang dimiliki itu berasal dari sifat kualitatif yang dikendalikan oleh sedikit gen atau sifat kuantitatif, karena ini akan sangat mempengaruhi metode pemuliaan yang akan kita lakukan. Teman-teman, tentu saja di dalam proses persilangan itu tidak semuanya akan berjalan dengan lancar. Pastinya ada penghalang, ada kendala di dalam persilangan interspesifik. Yang pertama adalah pre-fertilization barrier, yaitu kegagalan dalam perkecambahan serbuk sari dan lambatnya pertumbuhan serbuk sari. Yang kedua itu adalah post-fertilization barrier, yaitu aborsi embrio saat masih muda dan terjadi eliminasi kromosom. Sehingga di dalam pemilihan tetua kita harus memperhatikan konsep-konsep yang akan kita terapkan di dalam pemilihan tetua persilangan. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan persilangan dan tingkat keberhasilan pemuliaan tanaman untuk mendapatkan sifat-sifat baik seperti yang diharapkan. Nah, teman-teman semua, di dalam pemilihan tetua ini terbagi dalam 3 konsep. Yang pertama adalah konsep varietas. Kemudian yang kedua adalah konsep sifat. Yang ketiga adalah konsep gen. Nah, kenapa terbedakan menjadi ini teman-teman? Karena ketika kita melakukan persilangan ini sangat tergantung dari tujuan si pemulia tanaman. Apakah orientasinya memperbaiki sifat dari varietas tertentu, maka kita mencarikan salah satu tetua yang bisa mendukung perbaikan sifat dari varietas tersebut. Nah, kalau konsep kita sifat, maka kita tidak memperhatikan varietas atau aksesi mana yang kita silangkan. Yang perlu kita perhatikan adalah sifat-sifat apa yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah konsep gen. Nah, artinya kita sudah melangkah ke tingkat molekuler, yaitu kita berusaha melakukan introduksi karakter kepada tanaman budidaya yang kita inginkan. Nah, kenapa sudah pada tingkat gen? Karena saat ini kegiatan hibridisasi itu bisa digantikan dengan sistem cloning gen atau biasanya penyisipan gen yang akan menghasilkan tanaman transgenik. Nah, misalnya untuk resistensi tanaman gandum itu terhadap karat batang itu sudah diketahui dikendalikan oleh 20 gen mayor, yang artinya gen-gen tersebut bisa disisipkan kalau kita menginginkan memiliki tanaman gandum yang resisten terhadap karat batang. Demikian juga pada sifat karat daun pada tanaman gandum yang sudah diteliti ternyata ada 35 gen mayor yang mengendalikan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai bahan rujukan di dalam proses pemuliaan tanaman. Nah, teman-teman, ada 3 konsep dasar dalam pemilihan materi ke tetua. Yang pertama adalah sifat yang dikembangkan. Jadi dari tetua yang kita dapatkan itu kita akan mengembangkan sifat apa. Kemudian yang kedua adalah pewarisan sifat yang akan dikembangkan. Yang ketiga, sumber-sumber plasma nutfah bisa berupa varietas komersial, galur-galur elit pemuliaan, galur-galur elit pemuliaan dengan satu atau beberapa sifat superior, dan spesies introduksi tanaman. Jadi itu teman-teman hal yang perlu kita perhatikan di dalam dasar
pemilihan materi tetua. Jadi tetua ini tidak harus kita dapatkan dari varietas, dari galur ataupun dari aksesi, tetapi bisa juga kita dapatkan dari plasma nutra yang ada di lingkungan kita atau plasma nutra yang sudah didokumentasikan oleh beberapa balai karantina yang nantinya bisa kita manfaatkan potensi genetiknya untuk kita jadikan sebagai tetua persilangan. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu kita perhatikan dan apa yang harus kita lakukan di dalam proses hibridisasi buatan? Yang pertama adalah persiapan. Jadi teman-teman, di dalam persiapan kita perlu menyiapkan alat dan bahan persilangan. Misalnya kita perlu tanaman jantan dan tanaman betina sebagai tetua betina yang sudah berbunga. Kemudian kita juga memerlukan alat persilangan seperti misalnya gunting, pinset. Itu harus kita siapkan ketika kita akan melakukan persilangan. Kemudian langkah kedua di dalam teknik hibridisasi buatan itu adalah kita melakukan kastrasi, yaitu pembersihan bunga betina. Yaitu kita bersihkan bunga betina itu dari benang sari dan juga hal-hal yang menghalangi dalam proses persilangan, seperti kita biasanya akan menghilangkan mahkota dan kelopak bunga. Kemudian yang ketiga itu adalah emaskulasi. Emaskulasi adalah pembuangan kelamin jantan. Kemudian yang keempat itu adalah isolasi atau perlindungan atau pembungkusan. Jadi setelah proses kastrasi, emaskulasi membuang kelamin jantan, isolasi ini kita melindungi hasil dari hibridisasi yang kita lakukan. Jadi kita tutup supaya nanti tidak terjadi proses pembuahan oleh benang sari yang tidak kita inginkan. Sebenarnya isolasi ini bisa kita lakukan 2 tahap teman-teman. Bisa sebelum terjadi penyerbukan atau persilangan, bisa setelah terjadi proses penyerbukan atau persilangan. Nah, selanjutnya biasanya pemulia yang sudah mengerjakan jumlah persilangan dalam jumlah yang cukup banyak, mereka melakukan tahap kelima ini, yaitu pengumpulan serbuk sari. Nah, pengumpulan serbuk sari ini di waktu yang lain atau waktu awal sebelum dilakukan persilangan, ini tujuannya untuk mempermudah pemulia dan mempercepat proses pemuliaan. Kemudian yang ketujuh adalah pelabelan. Nah, apa saja teman-teman yang perlu kita masukkan? Jadi kita memasukkan komponen waktu, nama tetua, kode persilangan, kemudian nomor lapangan. Itu yang biasanya kita masukkan. Kenapa? Karena nanti takutnya kalau kita tidak beri label, kalau persilangan itu berhasil, kita sudah lupa apa tetua yang sudah kita silangkan tersebut. Nah, di dalam proses persilangan memang kita kecenderungannya akan melakukan kegiatan isolasi bunga. Tujuannya untuk apa teman-teman? Yaitu untuk mencegah terjadinya penyerbukan dari serbuk sari lain yang tidak kita inginkan. Jadi isolasi bunga ini biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan kertas. Nah, kertasnya kertas apa? Disarankan kalau misalnya kita kegiatan persilangannya dilakukan di greenhouse dan tidak kena hujan, itu boleh saja kita menggunakan kertas roti atau kertas minyak supaya tidak terjadi penyerbukan dengan bunga yang lain, dan merupakan tanda bagi pemulia bahwa kemungkinan persilangan saya berhasil atau tidak berhasil. Nah teman-teman, ketika kita melakukan persilangan, kita harus sangat hafal betul dengan bagian-bagian dari bunga. Mana bagian putih, mana bagian benang sari, kemudian mana bagian-bagian yang harus kita emaskulasi dan kita kastrasi di dalam proses persilangan tersebut.
Nah, ketika kita sudah melakukan proses kastrasi atau emaskulasi, maka kita hanya meninggalkan bagian dari organ bunga yang kita inginkan. Misalnya, kalau pada bunga betina kita hanya meninggalkan bagian putihnya saja. Nah, kalau misalnya kita hanya membutuhkan bunga jantannya saja, maka kita hanya mengambil bagian bunga jantannya untuk kita pindahkan. Nah, teman-teman semua, contoh persilangan yang saya contohkan pada gambar ini itu adalah persilangan tanaman kedelai. Nah, luar biasanya teman-teman, tanaman kedelai ini serbuk sarinya biasanya sudah berhamburan karena benang sarinya terbuka itu pada pukul 7 pagi. Sehingga ketika kita melakukan persilangan tanaman kedelai ini, itu kecenderungannya harus dilakukan pada pukul 6 pagi atau bahkan sebelum 6 pagi. Nah, di dalam proses persilangan tanaman kedelai, ketika proses penyerbukan sudah dilakukan, maka seperti tadi dilakukan isolasi. Kemudian yang terakhir dilakukan pelebelan. Nah, setelah proses pelebelan, maka kita akan mendapatkan contoh keberhasilan tanaman yang sudah kita silangkan. Nah, biasanya kalau untuk tanaman kedelai, proses isolasinya itu ditutup dengan pipet plastik. Jadi pipet plastik atau biasanya yang kita sebut dengan sedotan. Jadi kalau persilangan kita berhasil, kita bisa melihat bahwa ada tanaman atau polong dari tanaman kedelai yang masih bertopi dengan pipet yang kita gunakan untuk isolasi. Nah, beberapa metode emaskulasi itu dikembangkan oleh para peneliti karena melihat begitu memakannya waktu proses emakulasi yang dilakukan sebelum proses hibridisasi. Nah, metodenya macam-macam teman-teman. Yang pertama ada metode clipping atau pinset atau gunting. Jadi biasanya kita menggunting bagian benang sari yang nanti akan mengganggu di dalam proses persilangan atau menyebabkan terjadinya penyerbukan oleh serbuk sari lain. Kemudian ada metode pompa hisap. Nah, metode pompa hisap ini biasanya banyak digunakan pada tanaman padi. Kenapa pada tanaman padi? Karena secara umum pengambilan serbuk sari tanaman padi itu relatif agak susah karena kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Benang sarinya ada 6 sehingga waktu pengambilannya cukup memakan waktu. Berikutnya adalah metode air panas, dingin, dan alkohol. Jadi dengan cara menyelutkan pada air panas, air dingin, dan air alkohol dengan harapan nanti serbuk sarinya itu menjadi tidak aktif lagi atau menjadi steril. Kemudian bisa dengan menyelupkan pada bahan kimia atau dengan cara disemprotkan, atau kita juga bisa menggunakan metode mandul jantan. Nah, metode mandul jantan itu nanti akan kita lanjutkan lagi penjelasannya pada penjelasan materi selanjutnya. Nah, teman-teman, dari berbagai proses persilangan lahirlah beberapa varietas. Nah, di sini saya contohkan varietas padi gogo. Anda bisa melihat keragaman bentuk bijinya, ukuran bijinya, warna bijinya. Jadi dalam kegiatan perakitan varietas, muncullah banyak varietas yang memiliki keragaman genetik satu dengan lainnya. Masing-masing memiliki keunggulan tertentu. Demikian juga pada bunga. Bunga juga bisa kita buat menjadi lebih beraneka warna, beraneka model, sehingga ini menimbulkan rasa senang orang terhadap karya-karya dari pemuliaan tanaman. Nah, teman-teman semua, banyak sekali pemulia-pemulia di bidang tanaman pangan, di bidang tanaman hias, di bidang perkebunan yang sudah berjuang untuk menghasilkan varietas-varietas atau kultivar-kultivar yang jauh lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi manusia. Baik teman-teman, begini untuk kegiatan kuliah kita pada hari ini. Saya mengantarkan materi pada
pertemuan hari ini. Nanti untuk selanjutnya silahkan dibaca lebih jelas lagi pada buku ajar pemuliaan tanaman atau strategi pemuliaan tanaman yang sudah dimiliki oleh teman-teman masing-masing. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman, sebagai bahan pengayaan, saya akan menugaskan kepada Anda masing-masing untuk membuat bagan alir kegiatan hibridisasi tanaman pada tanaman menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Jadi silakan nanti tugasnya dikerjakan. Untuk teman-teman yang berjenis kelamin laki-laki, silakan memilih tanaman yang mengalami penyerbukan silang. Untuk teman-teman yang berjenis kelamin perempuan, silakan untuk memilih jenis tanaman yang mengalami penyerbukan sendiri. Jadi saya ulangi tugasnya, silakan masing-masing membuat bagan alir metode persilangan atau hibridisasi dari salah satu jenis tanaman. Untuk yang laki-laki tanaman menyerbuk silang, untuk yang perempuan jenis tanaman yang mengalami penyerbukan sendiri. Kemudian dari tugas yang saya berikan tersebut, silakan ditulis tangan pada satu lembar kertas, kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke grup WA ini sebelum kegiatan atau jam perkuliahan kita selesai. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga tugas yang saya berikan memperkaya wawasan teman-teman akan teknik hibridisasi pada pemuliaan tanaman. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.